Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita ada, sebagaimana kita ada penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada, mari kita persiapkan hati kita, hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tersungkur di hadiratnya, kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh bertemu muka denganmu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tak pernah terbatas. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami bawa penyembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kau Allah yang menilik setiap hati kami Tuhan. Kau Allah yang mengenal setiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh ketenangan, kami boleh pengharapan yang baru. Glory bagi-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh momen yang terindah Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ya Aba. Sungguh tiada tempat terindah selain Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memberi ketenangan, damai sejahtera yang baru dalam kehidupan kami. Dunia tidak bisa beri apa yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami. Sungguh anugerah yang terindah Bapa. Kasih yang sejati itu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih yang sempurna hanya daripada Engkau ya Aba. Tak ada cinta yang seperti-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kasih yang memberi nyawanya untuk kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Yesus, Yesus. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu
bersyukur bagi Rajaku yang hidup. Pujian bagi Allahku, pujian bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, ya Abahku, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Hanya namamu, oh Yesusku. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam umat Tuhan yang ada, Shalom. Malam hari ini kembali lagi kita dalam ibadah jawaban doa. Dan setelah kita menyembah, memuji Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, akan pesan Tuhan pada malam hari ini buat semua yang menyaksikan di rumah maupun dimanapun. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saksikan tayangan ini, firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini, pasti ada rancangan indah yang akan Tuhan sediakan. Sementara Tuhan persiapkan untuk kita semua. Mari sama-sama sebelum kita menikmati akan kabar baik firman Tuhan pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus ya Roh Kudus, malam hari ini Tuhan kembali kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami mau menikmati akan kabar baik firman Tuhan, akan pesan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Beri kami semua hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau taat dan dengar-dengaran akan perkataan Tuhan, akan perkataan firman. Sehingga benar-benar dalam kehidupan kami boleh dapati menjadi gereja yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Perlengkapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami yakin, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas oleh situasi dan kondisi apapun. Kuasa Tuhan sanggup melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini. Apa yang sudah hamba persiapkan, Tuhan urapi, Tuhan pakai semuanya. Biarlah
apa yang hamba sampaikan ini benar-benar berasal daripada Tuhan, sesuai isi hati Tuhan. Dan kami semua yang menyaksikan sama-sama dikuatkan, sama-sama diberkati lewat kabar baik firman Tuhan pada ibadah jawaban doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmati renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, umat-umat Tuhan yang menyaksikan di rumah maupun dimanapun saat ini, umat-umat Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah jawaban doa ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mencintai, bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan yang indah, yang terbaik buat saudara, Bapak Ibu yang ada. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan pada malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan akan segala kasih setia Tuhan, akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kemurahan Tuhan. Bahkan pesan-pesan Tuhan akan sama-sama kita renungkan, akan sama-sama kita kerjakan bersama-sama dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin belum terlambat untuk saya kembali mengucapkan selamat tahun baru buat semua yang menyaksikan umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah di tahun yang baru ini, tahun 2025, tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh kemenangan demi kemenangan. Tahun yang penuh janji anugerah daripada Tuhan. Bahkan tahun 2025 ini, tahun Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Dan pada malam hari ini, kita mau bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 11. Dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lazarus dibangkitkan. Firman Tuhan berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Puji Tuhan. Malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat memberikan jawaban dalam setiap permohonan dan doa kita. Bahkan sekalipun kita mungkin sudah lupa, sudah tidak bertekun lagi dengan doa-doa kita, dengan permohonan kita, dengan pergumulan kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan mungkin 5 tahun yang lalu yang sementara kita gumuli, dan sekarang mungkin sudah kita tidak gumuli lagi. Karena mungkin kita sudah lupa, ya sudahlah, terserah maunya Tuhan mau seperti apa. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Bahkan dia memberikan yang terbaik. Mungkin hari ini Tuhan menunda memberikan yang indah, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan taruh, Tuhan beri yang terbaik. Mungkin nanti Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan kasih yang memang benar-benar yang lebih indah dari yang kita pikirkan. Yang mungkin seakan-akan secara manusia kita merasa itu sudah terlambat. Tapi ketika Tuhan taruh, Tuhan percayakan, Tuhan beri, itu tidak pernah terlambat. Bahkan tepat pada waktunya Tuhan beri itu dalam kehidupan kita semua. Dan kita yakin, kita percaya ketika kita boleh terima semuanya itu semua karena intervensi Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita mau bersama-sama belajar merenungkan tentang cerita Lazarus. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang sempurna, yang sementara Tuhan sedang kerjakan pada waktu itu. Yang memang benar-benar ini adalah mujizat yang besar. Kuasa Tuhan yang besar yang Tuhan sementara kerjakan. Sementara Tuhan persiapkan untuk menunjukkan kemuliaannya, untuk menunjukkan kedaulatannya dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, pada saat itu mungkin ketika kita mungkin ada di posisi Maria dan Marta, ya mungkin saat itu kita juga kadang mungkin kecewa, kadang mungkin kita juga, ya udahlah Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Gitu kan, pasti kita seperti itu. Kadang mungkin itu,
kita merasa doa kita kok nggak dijawab-jawab. Udah kita gumuli bertahun-tahun. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bergumul bertahun-tahun. Bahkan Bapa segala orang beriman yang kita jadi patokan, jadi motivasi dalam pelayanan kita, Bapak Abraham. Dia bertahun-tahun, berpuluh tahun dia menantikan jawaban Tuhan. Bahkan dalam akhir hayatnya pun dia belum melihat semua yang dijanjikan Tuhan. Pada waktu itu mungkin Tuhan menjanjikan keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Apakah sampai dia mati dia sudah melihat keturunannya seperti pasir di laut? Dia cuma bisa melihat anak cucunya. Bahkan sampai cicitnya dia belum bisa melihat. Dia belum bisa melihat keturunannya sampai ke 7 turunan dia belum bisa melihat. Apa itu melunturkan keimanannya kepada Tuhan? Apa itu melunturkannya pengharapannya kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah menjanjikan loh. Sudah menjanjikan keturunannya seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi nyatanya apa? Abraham tidak melihat seperti itu sampai akhir hayatnya. Tapi apa Tuhan lalai menepati janjinya? Tuhan tidak lalai. Bahkan sampai sekarang kita menjadi keturunan Abraham, itu bukti bahwa janji Tuhan tidak pernah Tuhan tidak tepati. Tuhan menepati janjinya. Bahkan seperti ini, ketika Tuhan Yesus mau menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan Lazarus, bahkan saudara-saudaranya Maria dan Marta. Begitu banyak pergumulan yang harus mereka hadapi. Ketika pada ayat yang ketiga itu dikatakan, kita bisa garis bawahi, yang engkau kasihi. Di situ dikatakan bahwa dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Jadi kedua perempuan itu adalah Maria dan Marta. Nah, di situ kabar yang dikirimkan oleh Maria dan Marta kepada Yesus adalah Tuhan, Dia yang engkau kasihi. Dia yang engkau kasihi. Garis bawahi, Dia yang engkau kasihi. Berarti ada sesuatu tempat yang spesial di hadapan Tuhan. Sosok Lazarus ini. Berarti kalau spesial, gimana? Kalau spesial pasti diberikan sesuatu yang spesial dong. Udah pasti. Misalkan contoh, kalau kita punya teman bertamu di rumah kita. Mana yang mau kita spesialkan? Apakah pembantu kita atau teman kita yang bertamu saat itu, yang menjadi sahabat kita? Otomatis sahabat kita yang bertamu di rumah kita saat itu. Bahkan kita bisa jamu sebaik-baik mungkin, kita bisa berikan jamuan yang terbaik buat teman kita, buat sahabat kita yang bertamu di rumah kita saat itu. Karena memang mungkin spesial dalam kehidupan kita, sahabat kita itu. Begitupun ini, dikatakan bahwa Dia yang engkau kasihi, tuh sakit. Lazarus Tuhan yang engkau kasih dalam keadaan sakit. Belum meninggal, masih dalam keadaan sakit. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan kesembuhan saat itu meskipun terbatas oleh ruang dan waktu? Tidak. Dia bisa sembuhkan. Tapi bukan itu rancangan Tuhan saat itu buat kehidupan Maria dan Marta. Bahkan kehidupan Lazarus yang mengalami mujizat itu. Mungkin seakan-akan saat itu Maria dan Marta bisa kecewa. Ekspektasi mereka kok Tuhan Yesus seperti ini? Kok Tuhan Yesus yang kita kagumi, yang sudah kita anggap sebagai orang yang terdekat dengan kita, yang sudah kita anggap orang yang spesial dekat dengan kita, kok seperti ini responnya ketika kita kirim kabar sedang sakit? Kok orang-orang di luar sana yang mungkin dia belum kenal, dia bisa sembuhkan, dia bisa adakan mujizat-mujizat. Kok saudara kita Lazarus udah mau hampir mati, Tuhan gak mau tolong? Ternyata Tuhan lagi persiapkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang wow, amazing. Buat ditunjukkan kepada semua orang yang hadir saat itu. Bahwa kemuliaan Tuhan benar-benar nampak dalam kehidupan Lazarus, bahkan kehidupan saudara-saudarinya. Relate dalam kehidupan sekarang. Kita selalu menuntut lebih ketika kita memberikan lebih buat Tuhan. Kadang kita berpikir, Tuhan,
Kita sudah berikan segalanya. Saya sudah pelayanan di gereja ini tuh sudah bertahun-tahun. Saya sudah menjadi KPJ, saya sudah menjadi koordinator pelayan, saya sudah menjadi pemusik bertahun-tahun, saya sudah menjadi tata layan, saya sudah menjadi soundman bertahun-tahun, saya sudah menjadi apapun dalam pelayanan. Pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan, saya kok seperti ini yang Tuhan kasih? Kok di luar pikiran saya, di luar ekspektasi saya, seharusnya saya bisa terima seperti ini. Tapi kok Tuhan kasih malahan di bawah. Gak sesuai harapan saya Tuhan, bahkan mungkin mengecewakan. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Tuhan bukan seperti itu. Tuhan mungkin belum kasih yang terbaik saat itu. Karena kita belum tepat untuk menerima yang terbaik saat itu. Bisa saja kita menerima yang terbaik saat itu. Tapi pada ujung-ujungnya, kita meninggalkan Tuhan. Kita terlena dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan, kita berselimutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya kita menjunjung profesionalitas saja, bukan pelayanan untuk Tuhan. Bukan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Seharusnya pelayanan itu adalah satu bentuk kita membangun sebuah mesbah yang terbaik dengan Tuhan. Hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Tapi itu kita jadikan sebagai profesionalitas kerja saja. Antara bawahan dengan atasan. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan tidak menuntut kuantitas. Tuhan menuntut kualitas. Penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang dari hati. Persembahan yang dari hati itu adalah persembahan yang dipersiapkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk Tuhan. Dan ketika dipersiapkan sebaik mungkin, pastinya di dalamnya ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Membangun mesbah dengan Tuhan lewat doa, lewat puasa, lewat bergaul karib dengan Tuhan. Karena tokoh-tokoh Alkitab pun yang sudah kita baca, yang mungkin kita pelajari, setiap minggu kita dengarkan bahwa mereka pun membangun mesbah dengan Tuhan itu bagaimana mereka membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Di sini Tuhan mau menunjukkan, Tuhan tidak terlambat menepati janjinya. Tuhan tidak lalai memberikan kuasanya kepada umat yang percaya kepadanya. Mungkin dan Maria dan Marta saat itu sudah kecewa. Sampai sudah meninggal Lazarus. Tuhan belum sempat datang. Bahkan sudah 4 hari meninggal Lazarus, baru Tuhan Yesus datang loh. Kenapa harus 4 hari? Karena tradisi waktu itu kalau 3 hari meninggal, masih ada kemungkinan arwahnya, nyawanya itu masih berkeliaran di seputaran itu. Jadi tradisi mereka rabi-rabi pada saat itu mempercayai ketika pada hari yang ketiga mereka masih bisa mempercayai orang yang mati itu bisa bangkit. Jadi Tuhan menepis itu semua. Tuhan datang pada hari yang keempat. Di saat orang-orang sudah tidak lagi berharap dia akan bangkit. Sudah tidak lagi berharap dia akan hidup di hari yang keempat. Tapi Tuhan menunjukkan di hari yang keempat, Tuhan hadir pada saat yang tepat dengan menunjukkan kemuliaannya. Meskipun saat Tuhan datang, pada saat Yesus datang, dia masih gula hatinya. Masih gula artinya apa? Dia mungkin agak sedih, tapi terbawa kecewa dengan kehidupan orang-orang yang saat itu dia lihat. Maria dan Marta saat itu dia sudah berharap, iman percaya mereka itu kepada dia, kepada Yesus, kepada Tuhan, itu sudah besar. Tetapi kenapa dia mengkhawatirkan? Kenapa mereka mengkhawatirkan bahwa Tuhan tidak sanggup menolong, membangkitkan Lazarus saat itu yang sudah mati? Sampai mereka berkata, Tuhan, kalau Tuhan mungkin tidak terlambat datang, saudara kami Lazarus tidak mati, tidak meninggal. Bahkan pun mungkin kalau kemarin sudah 3 hari meninggal, Tuhan datang, mungkin bisa saja dia bisa bangkit lagi. Karena pada saat itu tradisi meyakini saat itu bisa seperti itu, bisa bangkit. Tapi ini Tuhan sudah hari yang keempat, sudah tidak mungkin lagi dia bangkit Tuhan. Tapi Tuhan menepis semuanya itu. Bahkan masih gula hati Tuhan. Tuhan sedih melihatnya. Tuhan empati melihatnya, tapi Tuhan juga kecewa melihatnya. Karena Tuhan
sudah melihat orang-orang yang sebenarnya sudah beriman kepadanya, tapi kok masih gini responnya kepada kita, kepada saya, kepada Yesus yang sanggup mengadakan mujizat yang luar biasa. Maria yang sudah duduk dekat kaki Yesus pada waktu Yesus bertamu di rumah mereka. Ternyata juga Maria bisa lemah imannya. Maria juga bisa khawatir. Maria juga bisa takut. Begitupun kehidupan kita. Kita yang sudah totalitas penuh dalam pelayanan. Sudah song leader, sudah singers, sudah pemain musik, sudah rajin beribadah, sudah setia melayani Tuhan. Itu tidak menjamin bahwa kita akan tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang menjamin untuk kita tetap kuat dalam berharap, berserah, beriman kepada Tuhan, yaitu tadi, kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, membangun pendekatan dengan Tuhan, lewat mesbah doa kita, lewat doa puasa kita. Itu yang mungkin bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan mungkin membuat kita lebih terus berharap kepada Tuhan. Lebih percaya sepenuhnya akan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan tidak mengkhawatirkan akan kehidupan kita seterusnya. Bahkan di tahun 2025 ini penuh dengan tanda tanya akan kita hadapi. Mungkin kabar di luar sana yang menggeparkan, yang mungkin mengkhawatirkan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, Dia sanggup menepiskan segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan yang timbul pada Maria dan Marta. Bahkan dalam kehidupan kita umat yang percaya di zaman kemurahan ini. Lihat apa yang terjadi. Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 itu, bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai terkagum-kagum. Tapi masih saja ada orang-orang yang masih menyalahkan Yesus. Ketika Yesus sudah memberikan mujizat yang luar biasa, memberikan anugerah yang luar biasa, memberikan perbuatan tangan karya yang luar biasa, masih saja ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sampai berencana membunuh saksi mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa, Lazarus. Karena apa? Mau menutupi karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan waktu itu. Begitupun sekarang. Kadang-kadang kita sudah melihat perbuatan tangan yang luar biasa yang sudah terjadi. Tapi tetap masih ada saja orang-orang yang lain yang mungkin menjatuhkan kita, mungkin melemahkan iman percaya kita. Tapi tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Apa yang kita gumuli, mungkin sudah bertahun-tahun kita gumuli jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada. Mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Belum ada jawaban sekarang. Di tahun 2025 ini, tetap gumuli bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada jawaban yang indah. Ada rencana, rancangan yang indah akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin kita meminta. Terkadang mungkin kita bermohon tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata kita meminta kurang tepat. Kita baca dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ketiga di sana dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, kita berdoa, tapi kita tidak terima apa-apa. Apa maksudnya? Ayat yang seterusnya dikatakan, karena kamu salah berdoa. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Karena apa? Karena kita ingin keinginan kita sendiri saja. Karena emosionalnya kita aja.
Karena hawa nafsunya kita saja. Terkadang mungkin kita melihat Tuhan terlambat, Tuhan tidak menepati janjinya. Padahal kita yang meminta tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan hanya memuaskan hawa nafsu, mementingkan ego, mementingkan diri sendiri. Tidak mau mementingkan kepentingan bersama. Padahal Tuhan mengajarkan kita berdoa untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan banyak orang. Untuk kepentingan gereja Tuhan. Karena Tuhan juga pun berdoa untuk banyak orang. Terus bagaimana seharusnya kita berdoa? Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, menyadari, mengintrospeksi diri, dan saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kamu sembuh, supaya kamu melihat jawaban Tuhan, supaya kamu melihat jawaban janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ketika kita hendak mengintrospeksi diri, ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Percaya, imani, bahwa ketika kita bersama-sama menyerahkan segala kehidupan kita, menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan, apapun yang menjadi harapan kita ke depan di tahun 2025 ini masih awal tahun, masih banyak yang akan kita hadapi nanti. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa kita. Percaya saja, Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Karena Tuhan itu menjawab setiap janjinya itu tepat pada waktunya. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Seperti Maria dan Marta, mungkin mereka sudah berharap tidak ada lagi jawaban. Mungkin mereka merasa sudah terlambat, tidak ada lagi harapan untuk Lazarus itu hidup lagi. Tapi apa? Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan Lazarus. Inilah kemurahan Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan yang harus kita syukuri bersama-sama. Di tahun 2025 ini, perbanyaklah kita untuk membangun mesbah dengan Tuhan. Perbanyaklah kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan sekedar profesionalitas dalam pekerjaan Tuhan, tapi benar-benar hubungan pribadi kita dengan Tuhan semakin diperbanyak lewat doa kita, lewat puasa kita, dan lewat kita bergaul karib dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah dikuatkan, yang dalam keadaan susah dihiburkan, yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam keadaan kekurangan dicukupkan. Karena kasih Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kita, kuasanya pun yang tak terbatas, sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya tahun 2025 ini, tahun yang penuh dengan kemenangan buat kita semua umat Tuhan, yang terus berharap, berserah, dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami menikmati akan segala kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengimani, kami percaya di tahun 2025 ini, segala permohonan kami, segala doa kami, segala keluh kesah kami mau bawa kepada Tuhan. Dan kami yakin akan janji Tuhan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Kalaupun tahun ini Tuhan belum menjawab doa kami, pasti ada waktu yang tepat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang menguatkan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami setiap hari. Dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah dalam setiap kehidupan kami semua. Bahkan kami yang saat ini dalam keadaan lemah, kami boleh merasakan kekuatan. Kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kami boleh merasakan kesembuhan, kesehatan. Kami yang saat ini dalam keadaan kekurangan, kami boleh merasakan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kami yang saat ini dalam keadaan susah, pasti dihiburkan
oleh Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami percaya, kami imani itu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan tutup ibadah jawaban doa pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih, bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya